Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan bagaimana cara merakit komputer. Penyiapan motherboard. Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed. Speed multiplier dengan tegangan masukkan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Kesalahan mengatur jumper tegangan dapat merusak prosesor. 2. Memasang prosesor. Prosesor lebih mudah dipasang sebelum motherboard menempati casing. Cara memasang prosesor jenis soket dan slot berbeda jenis soket. Pertama, tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan titik segitiga atau lekukan. Selanjutnya, tegakkan posisi tuas pengunci soket untuk membuka masukan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Lalu, turunkan kembali tuas pengunci. 3. Pemasangan heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang rapat pada bagian atas prosesor dengan beberapa chip sebagai penahan, sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Bila heatsink dilengkapi dengan pan, maka konektor power adalah pan dihubungkan ke konektor pan pada motherboard. 4. Pemasangan modul memori. Modul memori umumnya dipasang berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Setiap jenis modul memori yakni SIMM, DIMM, dan RIMM dapat dibedakan dengan posisi. Memasang motherboard pada casing. Motherboard dipasang ke casing dengan skrup dan dudukan standuk. Cara pemasangannya sebagai berikut. 1. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Lubang untuk dudukan logam metal sparker ditandai dengan cincin pada setiap lubang. 2. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. 3. Tetapkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. 4. Pasang bingkai port 1/0 silent pada motherboard jika ada. 5. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan 6. Memasang power supply. Beberapa jenis casing sudah dilengkapi power supply. Bila power supply belum disertai, maka cara pemasangannya sebagai berikut. 1. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang ke 4 buah skrup pengunci. 2. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Koneksi power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditetapkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memakai fan. 7. Memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dan dengan casing. 1. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pengontrol floppy di motherboard. 2. Pasang kabel IDE untuk pada konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. 3. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port, serial, dan paralel pada konektor di motherboard.
Perhatikan posisi pin 1 untuk memasang. 4. Pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka skrup pengunci pelat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. 5. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka CRAD konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. 6. Hubungkan kabel konektor dan switch di panel depan casing, LED, speaker internal, dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. 8. Memasang drive. Prosedur memasang drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD adalah sama sebagai berikut. 1. Copot pelet penutup by drive, ruang untuk drive pada casing. 2. Masukkan drive dari depan by dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper sebagai master atau slave pada drive. 3. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing lalu pasang skrup penahan drive. 4. Hubungkan konektor kabel IDE ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primary dipakai lebih dahulu. 5. Ulangi langkah 1-4 untuk pemasangan drive. 6. Bila kabel IDE terhubung ke drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama di set sebagai master dan lainnya sebagai slave. Konektor IDE sekundari pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. 8. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy motherboard. 9. Memasang card adapter. Card adapter yang umum dipasang adalah video card, sound, network, modem, dan SCSI adapter. Video card umumnya harus dipasang dan diinstal sebelum card adapter lainnya. Cara memasang adapter. 1. Pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen dan rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. 2. Pasang skrup penahan card ke casing. 10. Penyelesaian akhir. 1. Pasang penutup casing dengan menggeser. 2. Sambungkan kabel dari satu daya ke soket dinding. 3. Pasang konektor monitor ke port video card. 4. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. 5. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse. 6. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari CRAD adapter untuk memastikan lokasi port.